Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Hasantukum bil hayyil qayyum alladzi la yamutu abada. Wa tafa'tu ankum su'a bi alfi alfi la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Selamat pagi sahabat-sahabat sekalian. Pada pagi hari ini saya ingin mengulas sedikit ya dari satu kitab terjemah sebenarnya ini. Ini bisa didapat di toko buku atau beli di online. Tapi saran saya jangan beli ke tukang buku yang keliling-keliling itu karena harganya jauh lebih mahal. Ini kitab terjemahan dari Irsyadul Ibad. Irsyadul Ibad ini sebuah kitab yang biasa dikaji di pesantren, tapi ini kita lebih ringkasnya kita baca yang terjemahan. Ini karya dari Zainuddin Ibnu Abdul Aziz Al-Malibari. Di sini ada sekitar 824 halaman dari berbagai macam bab ya, ringkasan dari berbagai macam bab dan subbab, pasal-pasal yang ada di sini. Nanti mungkin kedepannya ya ini lebih kepada saya bacakan saja nanti, karena kalau kita kaji lebih mendalam saya takut tidak pada posisi atau kapasitas itu. Paling tidak ini bagian dari satu syiar kita kepada masyarakat awam bahwa apa yang dipelajari di pesantren itu juga pada hari ini sudah beberapa kitab-kitab sudah diterjemahkan dalam tanda kutip, walaupun diringkas ya, walaupun ringkasannya itu juga masih sangat tebal sekali, 824 halaman. Jadi seorang santri yang belajar di pondok pesantren itu jangan dianggap remeh dalam kaidah agama, karena mereka juga kajian-kajian kitabnya sangat banyak sekali dari ulama-ulama yang terkenal kayak gini. Nah, kitabnya ini nanti bisa dicari. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi wa alati wa diratihi wa bil khusus Syekh Zainuddin Ibnu Abdul Aziz Al-Malibari. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah. Untuk yang bab pertama ialah soal iman. Di sini beliau menjelaskan pertama dengan Quran surat Al-Baqarah ayat 21 sampai 22. Ya ayyuhan nasu a'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladzi ja'ala lakumul ardu firasyan was samaa binaan wa anzala minas samai ma'an fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum. Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Ya ayuhan nas, wahai orang-orang. Ya ayuhan nas, wahai orang-orang ya. Ayuhan nas itu berarti manusia secara umum. Ya ayuhan nas. A'budu rabbakumul ladzi a'budu sembahlah Tuhanmu. Rabbakumul ladzi yang menciptakan kamu sekalian. A'budu sembahlah Rabbakum Tuhanmu. Alladzi dia yang menjadi khalaqakum, yang menjadikan kamu, yang menciptakan kamu ya. Walladzina min qablikum, dan dia yang juga menciptakan orang-orang sebelum kamu. La'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Alladzi ja'ala lakum, alladzi dan dialah, dan dia maksudnya Tuhan. Ja'ala lakumul ardha firasyan, dan dia menurunkan air hujan dari langit. Was samaa binaan
wa anzala minas sama ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqal lakum, yang menurunkan hujan dari langit, lalu dia itu maksudnya Allah, alladzi menghasilkan dari hujan itu, jadi wasamai binaan, wa anzala minas samai, dari langit air hujan ya, fa akhraja bihi dan dari hujan itu menumbuhkan minas samarati, tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, rizqal lakum, sebagai rezeki untukmu. Fala taj'alu lillahi angdadan, maka janganlah kau menyekutukan Allah. Wa antum ta'lamun, padahal wa antum, kamu sekalian, ta'lamun itu mengetahui. Jadi sebenarnya ini satu perintah untuk menyembah kepada Tuhan, dan logika bahwa Tuhan itu yang menciptakan manusia, kamu, dan orang-orang sebelum kamu, berarti kaum sebelum kita ya. Dan dilogikakan bahwa Tuhan itu yang menurunkan air hujan dari langit, yang menciptakan air hujan dari langit. Dari hujan itu kemudian ditumbuhkanlah tumbuh-tumbuhan, berbagai macam tanaman untuk rezeki semuanya. Dan ini sangat masuk akal. Kenapa? Karena dilogikakan oleh Tuhan itu adalah dari air hujan ke tanah, lalu kemudian di situ ada rezeki. Karena kalau di logika, segala makanan yang kita makan itu pada dasarnya adalah saripati yang dihasilkan dari tanah. Jadi logika yang dibangun dari Quran Surat Al-Baqarah itu sebenarnya sangat hebat sekali. Jadi apapun yang kita makan itu saripati dari tanah. Jadi apa yang ditumbuhkan di sini dalam konteks sebagai rezeki manusia secara umum itu adalah hasil dari saripati tanah. Jadi kenapa kemudian dalam Quran Surat Al-Baqarah itu kemudian manusia itu disuruh ya ayuhanas a'budu robbakum, sembahlah. A'budu itu kata perintah, robbakum itu Tuhanmu, Tuhan kamu sekalian. Siapa dia? Alladzi khalaqakum, dia yang menciptakan kamu. Walladzi min qablikum, dan dia yang menciptakan kaum sebelum kamu. La'alakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Terus dilogikakan, siapa tuh Tuhan? Yaitu yang menciptakan hujan, yang dari langit turun air, dari air itu kemudian ditumbuhkanlah tanaman-tanaman yang itu untuk rezeki kamu. Kenapa dilogikakan seperti itu? Karena apapun yang dimakan oleh manusia itu pada dasarnya adalah saripati dari tanah. Terus dilanjutkan di sini, fala taj'alu lillahi andadan, maka janganlah taj'alu lillahi andadan. Taj'alu, menjadikan sekutu-sekutu Allah. Jadi tidak boleh mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah. Jadi tidak boleh menyekutukan Tuhan intinya. Wa antum ta'lamun, padahal kamu mengetahui. Artinya secara logika itu sebenarnya pada cara pikir manusia, hati nurani, akal sehat itu rihlah atau satu proses ketuhanan pada manusia itu sebenarnya bisa diterima secara akal. Tapi kemudian itu kadang ditolak karena keegoisan manusia itu sendiri. Dan yang dimaksud mengadakan sekutu-sekutu Allah itu adalah Tuhan-Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala yang disembah. Padahal kamu mengetahui di sini adalah sekutu yang dimaksud itu adalah makhluk-makhluk atau ciptaan imajinasi dari manusia itu sendiri, makhluk-makhluk yang diciptakan oleh Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Berarti yang dimaksud sekutu-sekutu itu sebenarnya Tuhan yang mereka ciptakan sendiri. Misalkan berhala, jadi yang batu dibentuk sebagai patung itu disembah. Kemudian pohon yang ditanam atau pohon besar itu boleh disembah. Ya seperti itu. Atau mungkin manusia yang dianggap Tuhan ya. Itu sebenarnya makhluk-makhluk sekutu-sekutu, atau bahkan secara materi, walaupun secara hakikat
filosofisnya dalam konteks tasawuf, sekutu-sekutu itu juga bisa termasuk hal yang lain. Misalkan apa ya, kayak uang, jabatan dan lain sebagainya. Kalau tidak ada uang kita tidak tenang, kalau tidak punya jabatan kita tidak tenang dan lain sebagainya. Padahal segala sesuatu itu adalah ciptaan, dalam tanda kutip ciptaan manusia itu sendiri, atau ciptaan dari Tuhan yang Maha Esa yang dijadikan oleh sekutu. Terus dipertegas dalam surat Al-Fatah ayat 13. Bismillahirrahmanirrahim. Wa malam ya min billahi wa rasulih fa inna a'tadna lil kafirina sa'iran. Wa man, dan barang siapa lam yu'min, tidak beriman, billahi, kepada Allah, wa rasulihi, dan Rasulullah SAW, Rasulnya, fa inna, kalau fa inna itu satu tekanan, jadi kalimah tekanan, fa inna, maka sesungguhnya a'tadna kami menyediakan lil kafirin, orang-orang yang kafir itu, lil kafirina sa'iran, jadi neraka yang menyala-nyala. Ini bab iman. Jadi yang pertama ketauhidan dulu yang coba dibahas. Lalu iman itu seperti apa? Yang dimaksud iman dalam konteks sederhananya, dalam konteks yang paling mendasar. Di sini ada satu hadis riwayat dari Umar ibn Khattab yang diriwayatkan rawahul Muslim. Jadi ini perawinya Umar ibn Khattab. An Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu qala, saya bacakan aja terjemahannya, panjang sekali ini. Dari Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu berkata, pada suatu hari kami berada di sisi Rasulullah SAW. Tiba-tiba datanglah seorang lelaki yang mengenakan pakaian yang sangat putih, rambutnya hitam, kelam, tidak tampak bekas bahwa dia dari bepergian. Di samping tidak seorang pun dari kita yang mengenalnya. Lalu duduk di hadapan Nabi Muhammad SAW, lalu menyandarkan kedua lututnya kepada kedua lutut Nabi. Jadi saling berhadapan-hadapan ya. Dan meletakkan kedua telapak tangannya kepada pahanya sendiri, lalu berkata, wahai Muhammad, beritahukan aku tentang Islam. Lalu Rasulullah SAW bersabda, Islam adalah hendaknya kamu menyaksikan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah. Artinya syahadat ya. Kamu mendirikan sholat, puasa, berpuasa di bulan Ramadan. Jadi berpuasa di bulan Ramadan itu adalah bagian dari rukun Islam. Terus menjalankan ibadah haji ke Baitullah apabila kamu mampu pergi ke sana. Lalu seorang laki-laki itu menjawab, betul. Perawi berkata, lalu kami merasa heran. Dia bertanya kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu dia yang mengatakan betul terhadap jawaban Nabi SAW. Lalu dia bertanya lagi, beritahukan aku tentang iman. Lalu Nabi Muhammad SAW menjawab, iman ialah hendaknya kamu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, malaikatnya, kitab-kitabnya, utusan-utusannya, hari kemudian, dan kamu beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Qada dan qadar dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu itu berkata, itu maksudnya lelaki itu berkata, betul. Lalu dia bertanya lagi, berilah tahu aku tentang ihsan. Jadi ini hadis tentang iman, Islam, iman, dan ihsan. Lalu dia bertanya lagi, beritahu aku tentang ihsan. Lalu Nabi Muhammad, ihsan ialah hendaknya kamu menyembah Allah Subhanahu wa taala seolah-olah kamu melihatnya. Apabila kamu tidak melihatnya, maka sesungguhnya Allah melihatmu. Lalu lelaki itu bertanya lagi, beritahukan aku tentang terjadinya hari kiamat. Nabi bertanya, tidaklah orang yang ditanya lebih mengetahui daripada orang yang bertanya. Lelaki itu bertanya lagi, beritahukanlah aku tentang tanda-tanda hari kiamat. Nabi menjawab, hendaklah budak wanita melahirkan majikannya, dan kamu melihat orang-orang yang biasanya tidak beralas kaki, telanjang, fakir miskin, pengembala kambing berlomba-lomba dalam membangun gedung. Kemudian lelaki itu pergi. Aku pun masih tetap duduk di situ.
Kemudian Nabi Muhammad SAW bertanya kepada saya, "Wahai Umar, apakah kamu mengetahui siapakah yang bertanya tadi?" Aku, Umar ibn Khattab, berkata, "Allah dan Rasulnya lebih mengetahui." Lalu Nabi Muhammad SAW bersabda, "Sesungguhnya lelaki itu adalah Jibril yang datang kepadamu untuk mengajarimu tentang agama." Jadi itu satu hadis dari Umar bin Khattab. Jadi yang datang tadi itu adalah malaikat Jibril ya. Sebenarnya maksud dari malaikat Jibril itu bertanya kepada Rasulullah SAW ketika berkumpul dengan sahabat-sahabatnya itu bukan karena mengajari Rasulullah, itu tidak. Tapi sebenarnya Jibril itu ingin memberitahukan kepada umat Nabi Muhammad SAW secara langsung. At-Taj As-Subki berkata, Islam adalah perbuatan yang dilakukan oleh anggota tubuh dan tidak sah kecuali disertai dengan keimanan. Jadi iman adalah membenarkan dengan hati dan tidak akan diterima kecuali disertai dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat terlebih dahulu. Jadi satu proses manifestasi perbuatan baik itu menurut para kaum sufi, menurut para ulama-ulama besar kita, itu tidak sah ketika belum disertai syahadat, iman. Dan perwujudan iman itu adalah adanya syahadat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Nabiullah Muhammad SAW. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, ketika yang terpenuhi, maka itu perbuatan tersebut bisa dikategorikan perbuatan yang Islam, yang baik. Sebelum syahadat ini diikrarkan bahwa itu tidak bisa dikategorikan itu perbuatan baik, walaupun menurut pandangan umum manusia itu baik. Tetapi dalam konteks substansi perbuatan itu sendiri dalam ajaran Islam itu belum bisa dikategorikan baik karena belum ada keimanan yang melekat pada perbuatan tersebut. Dalam syarah Muslim, Imam Nawawi pernah mengutip permufakatan pendapat ahli sunnah, ahli hadis, ahli fikih, dan ahli tauhid bahwa seorang yang beriman dengan hatinya tapi lidahnya tidak mau mengucapkan syahadat padahal dia bisa mengucapkannya, maka apabila dia sebelum meninggal akan tetap dihukumi mati kafir, dilempar ke neraka yang selamanya. Walaupun dalam konteks akidah secara akal dia menerima bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad itu memang benar-benar ucapan Allah, tapi tidak diikrarkan melalui lisan, maka itu pun belum bisa dikategorikan sebagai satu keimanan dalam konteks Islam. Jadi harus diikrarkan. Ketahuilah sesungguhnya seorang kafir tidak bisa dikatakan muslim apabila dia tidak mau mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tidak diisyaratkan mengatakan aku bersaksi. Jadi menurut pendapat yang masyhur cukup membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Demikian menurut pendapat Imam Nawawi di kitab Raudhah. Jadi menurut Imam Nawawi itu ketika berucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu bisa sah. Sudah bisa jatuh ke kafirannya dan menjadi Islam. Namun menurut yang muktamad di kalangan ulama mutaakhirin, jadi ulama-ulama yang terakhir, diharuskan mengucapkan aku bersaksi. Demikian menurut keterangan dari kitab Al-Ubab. Kalau menurut keterangan yang terakhir ini, seandainya orang kafir yang akan masuk Islam hanya mengucapkan aku mengetahui bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Muhammad utusan Allah, atau tidak memakai aku bersaksi, syahadah ya, asyhadu, syahadah namanya kalimat syahadah, persaksian, atau kalimat aku mengetahui tapi langsung berkata tidak ada Tuhan selain Allah dan juga Nabi Muhammad adalah utusan Allah, maka dia masih belum dikategorikan muslim. Untuk pendapat kalangan imam-imam kita ada pendapat yang ketiga. Jadi ada pendapat yang pertama tadi itu ketika dia berkata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu sudah bisa masuk Islam. Pendapat yang kedua, ketika tidak ada kalimat syahadah, asyhadu, jadi persaksian, itu belum bisa dikategorikan masuk Islam. Ini pendapat yang ketiga. Atau tidak memakai kalimat aku bersaksi, ya tadi ini ya,
Yang ketiga, yaitu bagi seorang kafir yang ingin masuk Islam disarankan mengucapkan aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Oleh karena itu, bagi seorang kafir yang mau masuk Islam hendaknya berniat hati berkata, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi sesungguhnya Nabi Muhammad utusan Allah. Jadi kita pakai pendapat yang ketiga. Jadi ketika seorang yang non muslim atau orang kafir yang mau masuk Islam itu ada kalimat syahadahnya. Dalam di sini syahadat ya, persaksian. Aku bersaksi tapi dalam bentuk bahasa-bahasa yang bisa dimengerti oleh umumnya manusia, atau lebih afdhalnya dalam bahasa Arab ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu, aku bersaksi alla ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, wa asyhadu, dan saya bersaksi Muhammadur Rasul, Nabi Muhammad itu utusan Allah. Ketika itu sudah diucapkan ikrarnya, maka dia sudah bisa dikategorikan sebagai muslim begitu. Itu dulu untuk ini. Nanti kita sambung ngaji bab iman dalam part kedua ini karena belum selesai babnya. Besok kita ngaji lagi. Semoga ini bisa continue sebagai bagian dari syiar ya, dan bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.